Saham-saham lagi pada hancur, tapi Bursa Efek malah rilis data ini. Hai, gua Radit, The Finance Bro Unit, dan ini arah gerak harga saham tersebut. Banyak orang panik dan nanya, duh, saham gua masuk ke high concentration list, gimana nasib arah geraknya nih? Kalau lo nonton sampai akhir, gua akan jelasin nasib dari saham yang lagi lo pegang itu. Bukan buat lo panik atau seneng, tapi gua ingin share pendapat pribadi gua aja. So, stay tune. Disclaimer on, video ini tujuannya untuk edukasi dan sharing insight aja. Jadi nggak ada ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, jadi gua sekarang ini lagi di Blok M guys, dan gua lagi strolling around aja. Jadi kalau kalian denger ada banyak noise ya wajar ya, karena kita di outdoor sekarang nih. Anyway, saham yang gue pengen bahas pertama itu saham ROK ya. Jadi saham ROK ini memang masuk ke dalam high concentration list yang udah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Dan kebetulan secara tingkat konsentrasi dia cukup besar ya. Ada di angka sekitar 99,85%. Nah memang secara teknikal ini agak kurang, menurut gue kurang bagus sih ya. Karena memang dia ada pola rising head and shoulder dan ada potensi ke harga 1195. So bagi kalian yang lagi hold saham ROK, tetap jaga risk management dan kembalikan ke reason awal kenapa kalian beli saham ini, apakah untuk investasi ataupun trading. Aduh gila, panas banget. Ini siapa sih yang ngide ke Blok M siang-siang jam 1:30 siang nih guys, di hari Minggu ya. Kurang lebih suhu di hari ini tuh ada di angka 32 derajat ya. Jadi memang ini panas banget dan gue bisa tanning nih kulit gue nih gara-gara jalan-jalan di trotoarnya Blok M. So anyway, ya saham kedua ini ada saham IFISH ya, IFSH. Saham nikel guys, jadi saham yang bergerak di industri pertambangan nikel dan bobot dia di list HCL ini sebesar 98,77%. Nah secara teknikal ini jujur gue pusing banget sih nganalisanya sih, karena memang sahamnya ini secara historis dia sideways ya, dan baru-baru ini terbang. Kalau simpelnya sih dia udah mentok ya guys ya, di resisten 2600, dan sebenarnya ini jujur hard to say sih untuk dia geraknya akan kemana. Tapi ya menurut gue dia bisa turun ke angka 915 sampai 1000. Jadi tetap jaga risk management. Dan ketiga ini ada saham SOTS ya teman-teman semuanya ya. Jadi saham SOTS ini juga saham ketiga yang masuk ke dalam list high concentration yang udah dirilis Bursa Efek. Nah kalau misalkan secara teknikal dia sih clearly bisa turun ke harga 600 ya. Karena memang as simple as trennya memang udah lagi downtrend gitu loh. Jangan pernah melawan arus ya guys ya. Dan memang downtrendnya ini sudah terjadi sejak 14 Januari. Jadi udah panjang nih, udah hampir 4 bulan nih. Dan untuk bobotnya saham SOTS ini ada di angka 98,35%. Jadi ini cukup besar banget ya. Cuaca agak sedikit panas guys, jadi gue harus ke indoor dulu. Oke, gue akan coba cari minuman dulu deh, baru kita lanjut bahas sahamnya deh. I think gue udah lihat sesuatu nih guys. Jadi di sini tuh ada TZ dan es tebu. Tuh, mungkin es tebunya ada di sana gitu loh. Tapi TZ ini biasanya most favorite by orang-orang ya. Tapi kayaknya gue lagi butuh manis-manis yang natural deh. Jadi gue akan coba tebu. Es tebu. Ini baru nih di sini nih. Dan kebetulan memang es tebu ini gua kenal sama yang punya. Jadi so ya kita support dia. Oke, kita sambil lanjut bahas saham dulu guys. Tadi udah sampai mana ya? Kayaknya ini udah sampai yang saham keempat deh. Jadi saham AGII atau AGI. Jadi saham AGI ini sebenarnya saham banyak dunia medis tuh pakai ya. Jadi perusahaan samator gitu loh. Jadi biasanya untuk gas oksigen, macam-macam lah. Dan kebetulan juga dia masuk ke dalam high concentration list-nya yang udah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, bobot dia di list ini tuh sekitar 97,75%. Jadi nomor 4 terbesar nih dibandingkan saham-saham yang lainnya. Nah, kalau secara teknikal sebenarnya gue lihat nih AGI masih ada potensi ya menguat ke level harga 4230. Sejujurnya sejauh ini yang menurut gua saham yang masih bagus secara teknikal itu saham AGI ya. Jadi dia konsisten berada di uptrend, tapi jaga risk management, jangan terlalu overconfident dan juga jangan terlalu overtrade. So ya, gua habis beli ini guys, es tebu guys. To be honest, gue enjoy sih sama minuman ini ya. Enak, manis, dan nggak ada kayak artificial sugar gitu yang ditambahin. So ya, I think it's pretty good ya. Oke, jadi kita masuk ke Blok M Hub Gojek dulu. Ini tempat makanan juga nih, banyak makanan-makanan yang dijual. Dan yang pasti adem, jadi gua nggak mau terlalu panas ya. Saham yang kelima ini adalah saham brand ya. Jadi ini saham yang bikin heboh banget. Ini punyanya Pak PP, Eyang PP, dan Bos PP. Ini tuh biasa saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini, mengalahkan BCA. Anyway, sebelum itu, gue pengen kasih lihat ke kalian deh. Jadi bagus kan, lumayan tempatnya. Dan saham ini tuh udah masuk ke dalam list HCL dan punya bobot kurang lebih di angka 97,31%. Dan menariknya lagi dia udah masuk ke dalam indeks MSCI Big Cap ya.
Jadi ini bagus banget nih sebenarnya. Cuman karena ada beberapa data yang baru rilis kemarin oleh IDX, gue jujur masih mempertanyakan nih, apakah kedepannya dia masih akan ada di dalam indeks ini atau enggak. Tapi anyway, secara teknikal gue lihat saham ini masih ada potensi turun sampai ke level support ya di 3.900 sampai di 4.500. Jadi yang udah punya dari harga bawah, ya kembaliin lagi ke tujuan kalian beli dan jual saham ini. Dan kalau kalian punya dari harga atas, ya balik lagi ya ke risk manajemennya ya. Berkali-kali gue sampaikan teman-teman semuanya ya, jangan pernah beli saham berdasarkan FOMO dan berdasarkan hal yang kalian tidak ketahui gitu. Jadi kalau misalkan menurut kalian saham tersebut kurang bagus, ya udah, better jangan di hold, better langsung dijual aja atau dikurangi posisinya secara bertahap ya. So itu dia brand teman-teman semuanya, dan sesuaikan dengan risk management masing-masing ya. Jujur ini baru sih, jadi ada banyak kayak stall-stall jualan-jualan sendal, sepatu, makanan gitu. Dan ya, jadi lebih rame ya dan lebih bagus ya sebenarnya ya. Beberapa minggu lalu kalau nggak salah sebelum lebaran, gue kesini tuh ini masih kosong loh. Jadi ini nggak ada apa-apa loh. Awalnya gue ngira ini gue salah tempat gitu kan, tapi kok banyak yang berubah gitu di sini ya. Tuh ya, ini kayak ada puding tuh, Paman Barito. Gue nggak tahu itu tuh viral thing lah. That's happening on Blok M. Gue nggak begitu ngikutin, karena gue cuma ngikutin saham doang. Dan ya, gue coba naik ke atas sekarang. Itu ada tangga tinggi banget tuh guys, liatin deh. Ya kan? Aduh, oke. Fine, gue harus keluar lagi karena di dalam sini banyak musik dan gue takut kalau video ini kena copyright. So ya, kita coba pelan-pelan aja. Isi ya. Jadi gue baru aware kalau dia berhentinya di sini guys. Itu ada famous, aduh gue lupa namanya tuh. Pokoknya ada something cake dan itu enak banget. Oh, Arti Rasa. Iya. Ini balik lagi ke tempat gue tadi tuh di Pasaraya, dan disinilah pintu keluarnya ya ternyata. So ya, gue kayak harus masuk lagi deh. Dan gue harus ke sana, ke M Block. Bukan M Block sih, ke arah M Block maksudnya. Oh, enggak deng, ternyata gue yang salah jalan tadi. Ternyata gue biasanya kalau ke Blok M Hub Gojek ini, gue lewat sini guys. Jadi memang di sini tuh masih sepi ya. Dan memang spaces ini tuh biasa dipakai buat orang-orang tuh ya bikin konten macem-macem lah. So, am I gonna be one of them? I don't know. Maybe. Ya, kayak gue juga menarik nih bikin konten di sini nih karena nggak ada banyak musik yang aneh-aneh. So ya, let's find some place dan kita akan lanjutin bahasannya ini. So ya, jadi ini nge-remind gue tentang apa ya, bisa dibilang nih kayak backroom nih guys. Jadi tuh banyak spaces kosong. Ini kalau orang punya fobia masuk ke dalam ruangan-ruangan yang kosong kayak gini nih kayaknya bakal takut deh, karena ini kosong banget. Dan to be honest, ini kayaknya kotor sih harusnya. Jadi gue nggak akan duduk dan gue akan coba jalan aja ngebahas sisa saham yang perlu kita bahas. Nah, ke-6 ini ada saham MGLV teman-teman semuanya, saham yang bergerak di bidang furniture ya. Dan kalau misalkan lo semuanya suka beli-beli furniture buat perumahan dan macam-macam, lo wajib banget ke Mageran Living nih, karena kebetulan Mageran Living ini udah IPO dan dia juga masuk ke dalam high concentration list berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia. Anyway, bobot MGLV ini di list tersebut ada di angka 95,94%. Dan secara teknikal sih dia masih uptrend ya. Realistically dia masih ada potensi menguat ke level harga 6.275. Tapi jujur ya, biasanya trader tuh udah nggak suka masuk di harga sekarang karena udah terlalu mahal. Dan personally gue sih kalau belum punya ya, gue akan wait and see dulu sih, dan gue nggak akan langsung entry sekarang sih. Dan pastinya money management dan risk management gue harus ketat banget supaya kalau misalkan saatnya untuk cut loss ya gue cut loss gitu, jangan di hold, kecuali kalau memang kalian percaya gitu loh dengan saham-saham tersebut gitu kan. Kalau misalkan kalian percaya dengan saham tersebut, kalian mau buy and hold ya it's your choice ya teman-teman semuanya ya. Tapi karena gue di sini melihatnya secara teknikal, jadi gue melihatnya secara oportunis aja gitu. Nah, kalau yang ketujuh ini ada saham desa ya, DSSA bukan desa. Ini perusahaan punya Konglo Sinarmas Group yang video kemarin gue sempat bahas tuh, saham WBSA yang banyak orang tuh bilang ada kaitannya dengan grup Sinarmas. Padahal kan enggak ya, makanya ditonton tuh short gue tuh. Nah, sebenarnya DSSA ini nggak hanya fokus di satu bidang usaha aja ya teman-teman semuanya ya. Jadi dia tuh punya tambang batu bara, terus juga punya pembangkit listrik, ada infrastruktur digital juga, dan yang paling penting tuh ada renewable energy. Ini banyak juga sih lini bisnisnya. Tapi kalau kita liatin DSSA di list HCL ini, bobot dia tuh di 95,76%. Nah, sebenarnya gue lihat secara teknikal ini ada pola bearish reversal ya, dan secara target ini belum tercapai. Namanya pola double top, yang memang secara pola tersebut ya, kalau gue ukur saham DSSA ini bisa berpotensi turun ke harga Rp52.000. Balik lagi, kalau lo hold DSSA ya untuk investasi jangka panjang, menengah, ya udah gitu loh, nggak usah takut dengan segala penurunan ya. Tapi kalau misalkan lu trader, lu pengen nyari tradingan yang bagus gitu, ya I think sesuaikan dengan risk management. Dan kalau misalkan pun udah turun dalam, ya udah jangan takut untuk
cut loss gitu ya. Ya intinya balik lagi lah ke risk management. Di setiap saham yang tadi gue sebutin tuh pasti gue selalu balikin ke risk management ya, dan ke alasan kenapa kalian membeli saham tersebut in the first place. Nah, saham ke-8 ini ada saham Lucy. Wah, asik nih, sahamnya orang Jaksel nih guys. Kalau misalkan lagi pengen vibing, party, atau pengen chill aja gitu, kalian pernah ke ada yang namanya tuh Lucy in the Sky. Asik sih sebenarnya di sana itu. Izin ya, endorse. Nah, bobot Lucy di HCL ini ada di angka 95,47%. Secara teknikal jujur ini sulit banget dianalisa. Tapi ya emang uptrend gitu loh. Bukan berarti dia turun gitu kan. Tapi memang uptrend. Cuman gue belum dapat reason nih kemana harga saham ini akan bergerak. Kelihatannya sih masih bisa naik ya. Maybe around 1270. Cuman jujur nih potensinya netral ya. Jadi gue nggak terlalu confidence apakah dia akan naik, dan gue juga masih belum terlalu yakin apakah dia akan turun. So ya, lagi-lagi balikin ke risk management kalian. Gue kayak ngulang-ulang ini terus ya. Jadi ya balikin lagi lah ke strategi kalian di awal gitu loh. Guys, sekarang kita udah ada di Taman Literasi, dan yang tadi gue bilang tetap sama, ini panas banget. So ya, kalian lihat tuh, ini dari lantai 2-nya Taman Literasi, dan memang banyak orang yang nongkrong-nongkrong di sini. So ya, gue akan bahas saham terakhir, saham ke-9 ya, yang masuk ke dalam list high concentration list, yaitu RLCO. Wah, saham burung nih teman-teman semuanya nih, sarang burung walet ya. Sebenarnya jujur ya, ini secara story saham ini masih menarik loh. Bisnis di bidang wellness ini menurut gue masih atraktif, karena sekarang tuh trennya bukan orang-orang tuh party lagi atau kebar lagi ya teman-teman semuanya. Sekarang trennya tuh orang tuh pengen kayak olahraga, menjaga kesehatan, makanya banyak yang pilates, yoga, dan macam-macam lah. Dan yang menarik lagi sekarang RLCO tuh mau expand juga ke sektor perikanan. Tapi ya kita kan ngeliatin secara teknikal ya. Kalau secara teknikal sih gue melihat ada pola yang namanya bullish flag, dan masih ada potensi penguatan ke level harga 10.200. Saham ini masih bergerak uptrend dan belum ada tanda-tanda downtrend. Tapi ya kembali lagi ke risk management kalian, jangan asal masuk aja ya gitu loh. Dan memang untuk seluruh video ini gue berdasarkan disclaimer on ya, dan jangan gunakan video ini sebagai alat untuk membeli atau menjual saham. Jadi gunakan sebagai edukasi aja, dan ya hopefully bisa ngebantu ya. Oke, jadi itu analisa ke-9 saham yang masuk ke high concentration list-nya IDX. Tapi meskipun begitu, analisa ini tidak bisa dijadikan patokan tunggal, karena ada beberapa faktor yang di luar kendali gue. Tapi gue penasaran sih, menurut kalian apakah saham-saham ini dalam keadaan bahaya, atau ini malah jadi peluang untuk kita beli di harga yang lebih murah? Komen di bawah, nanti kita diskusi bareng.